Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Kali ini saya akan mereview tentang perkembangan kopi Bikla. Beberapa waktu lalu telah dilakukan penyutingan proses pembuatan video mini durasi pendek oleh tim Dinas Koperasi Jawa Timur untuk ajang kompetisi nasional di mana Jawa Timur diwakili oleh Kopentren Ihya Usunah Al-Hasani sebagai rumah produksi kopi Bikla, dan yang mempresentasikan adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak didampingi Sekjen Opop dan Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur. Luar biasa bukan? Nah, kita ikuti bagaimana bincang-bincang dalam Zoom Live yang mengangkat produk kopi Bikla, produk Kepontren Ihya Usunah Al-Hasani, asuhan daripada Kiai Imam Bukhari, tampil di ajang nasional. Tidak tanggung-tanggung guys, yang mewakili adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak dan Kepala Dinas Koperasi serta didampingi Sekjen Obop. Yuk kita ikuti live Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki Pak Wakil Gubernur, PLT sudah hadir, PLT Gubernur. Oh sudah hadir nih Pak Gubernur. Pak PLT Gubernur Jawa Timur yang saya hormati dan jajaran, selamat datang, dan pertama kami ucapkan selamat. Inovasi, ada 2 inovasi saya lihat yang masuk 99 top innovation dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama adalah Ekotrend, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, dan kemudian nanti underwater restocking UWR ya. Ini yang khusus, ini yang kedua ini. Pak PLT Gubernur, sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan dulu anggota tim panelis independen. Yang pertama adalah Profesor JB Kristiadi, kemudian Profesor Siti Zuro, Ibu Neneng Gunadi, Bapak Nurjaman Mokhtar, Ibu Indah Suksmaningsi, Pak Dadan Suharma Wijaya, Pak Eri Rian Harja Pemekas, Pak Tulus Abadi, Pak Aris Turino, dan Pak Rudiarto Sumarwono, dan saya sendiri Eko Prasojo nanti yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Kita punya waktu 20 menit Pak Gubernur, jadi nanti 7 menit Bapak presentasi lalu dilanjutkan dengan diskusi. Nah, demikian kami persilahkan kepada Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi yang barusan saya minum ini bernama kopi Bikla, Prof. Eko Prasojo yang kami hormati dan segenap tim panel independen. Di video yang tadi kita tonton, kopi Bikla mengalami peningkatan setelah mendapatkan support fasilitasi merek, sertifikasi halal, izin edar, packaging, dan juga permodalan. Dari 5 kg per minggu, penjualan menjadi sampai 1 ton per minggu, 200 kali lipat. Nah, ini adalah salah satu kisah sukses dari binaan program ekonomi masyarakat berbasis pesantren atau Ekotrend. Nah, untuk itu selanjutnya saya ingin menyampaikan lebih lanjut lagi mengenai apa yang telah kita capai dari program Ekotrend ini. Jadi di Jawa Timur ini memang adalah basisnya pesantren, basisnya santri. Kalau kita tonton sejarah perjuangan kemerdekaan kita, juga kaum santri ikut berperan dalam peristiwa 10 November, juga resolusi jihad yang diperingati sebagai Hari Santri pada hari ini. Itulah peran dan eksistensi dari santri dan pesantren yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia. Total kita terdata ada 4.452 pondok pesantren dengan 761.777 santri yang aktif. Di saat yang sama, Jawa Timur masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, angka kemiskinan, dan juga adanya pengangguran apalagi setelah COVID-19. Kita berharap tentunya pondok pesantren adalah lembaga yang akan mendidik generasi-generasi yang mampu untuk menyebarkan dakwah dan nilai-nilai agama. Tetapi di sisi lain kita juga berharap bahwa kemandirian ekonomi umat bisa difasilitasi. Bagaimana caranya? Lanjut. Oleh karena itu,
kita mencoba mengembangkan apa yang seringkali disebut sebagai one pesantren, one product ke dalam sebuah ekosistem approach yang disebut sebagai ekonomi masyarakat berbasis pesantren atau ekotrend. Ada 3 komponen di sini, yaitu santripreneur, artinya santri come and go, dia datang dan dia lulus. Tetapi pada saat dia berada di dalam pondok pesantren, dia memberikan kontribusi yang aktif kepada jalannya usaha di pesantren tersebut. Dan setelah lulus akan dibekali dengan pengalaman, kompetensi. Nah, santripreneur ini sampai saat ini angkanya telah berkembang dari 31.000 di 2019 naik menjadi 41.000 di 2021, atau secara kumulatif sudah ada 112.116 santripreneur yang memiliki kemampuan vokasi. Kalau di pemerintahan sebelumnya, di era Pak Dekarwo dan Gus Ipul, disebut sebagai SMK Mini, membangun balai latihan kerja di pesantren, maka konsep ini dikembangkan menjadi integrated pengelolaan usaha. Bukan saja keterampilannya, tetapi actual aplikasi dalam menjalankan usaha. Ini bersinergi dengan apa yang kita sebut sebagai pesantrenpreneur. Pesantrennya sendiri memiliki usaha yang akan selalu berjalan terlepas siapa santri yang sedang aktif ada di pesantren tersebut. Ini dilakukan dengan memperkuat lembaganya melalui koperasi pondok pesantren. Saya ulangi, koperasi pondok pesantren. Nah, inilah titik beratnya, bukan hanya produknya, tapi lembaganya. Karena kontinuitas usaha ini, itu bukan tertumpu hanya kepada satu jenis produk, tapi justru kepada bagaimana lembaga ini terus mencari peluang-peluang usaha. Nah, sejauh ini sudah ada 550 pondok pesantren. 150 di 2019, 200 masing-masing di 2020 dan 2021, meskipun kita saat itu sedang berada di tengah-tengah pandemi. Dan yang tidak kalah penting adalah sociopreneur. Santri yang sudah lulus dan menjadi alumni memiliki ikatan emosional yang luar biasa kepada pesantren atau alma maternya. Dan dari sinilah kita sudah meningkatkan jumlahnya, ada 604 usaha-usaha rintisan alumni pesantren yang bersinergi di dalam ekosistem ekotrend ini. Lanjut. Nah, untuk itu, angka konkret yang dicapai, kalau di 2019 program ekotrend ini didominasi oleh kontribusi usaha yang di bawah 10% dari usaha dari pendapatan pondok pesantren. Di tahun 2021 justru 47%-nya ini sudah bisa mendekati angka di atas 10-30%. Bahkan yang tadinya belum ada di kisaran 51-75%, ini sudah naik 11 kali lipat. Dan juga ada yang bahkan sampai 75% atau naik 2 kali lipat. Jadi kita bisa melihat komposisinya bahwa yang 62% di bawah 10% sudah bergeser, justru sekarang 69% itu justru 11-50%. Dan hanya 13% yang di bawah 10% kontribusi usahanya. Kata kuncinya bahwa kontribusinya semakin dominan. Nah, kenapa kemudian pendekatan kelembagaan menjadi penting, kami akan sampaikan di slide berikutnya. Kita tidak hanya bicara produk, kita bicara mengenai profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Di sini peran dari pemerintah ada, peran dari tadi pentahelix dari dunia usaha, dari pemerintah, dari kemudian juga komunitas, akademisi, dan media. Kami di pemerintah tentunya melalui anggaran yang kita lakukan, kita memperkuat dan memberi modal kepada koperasi pondok pesantren. Kemudian juga ada kebijakan untuk collection atau pengumpulan pajak kendaraan bermotor, pajak daerah yang kita berdayakan kepada koperasi pondok pesantren. Lalu kita mensupport dengan sertifikasi halal, HACCP yang merupakan hygiene production, kemudian juga fasilitasi merek, produk katalog, pemasaran, exhibition, dan lain sebagainya. Bank Jatim sebagai bank yang dimiliki oleh Pemprov juga ikut memberikan support untuk sistem keuangannya. Bank Indonesia juga ikut memberikan pembinaan-pembinaan. Nah, Pertamina dan Grab memberikan captive income ini melalui Pertashop, melalui Opop Mart. Ini juga bisa ada dengan PT Pos, jasa-jasa pos yang bisa dikelola melalui koperasi pondok pesantren. Komunitas memperkuat jejaring-jejaringnya, perguruan tinggi memberikan penguatan profesionalisme dan teknologi, dan media memberikan outreach kepada stakeholders. Lanjut. Nah, untuk itu kita bisa melihat secara konkret capaian-capaian ini, di mana kalau Kopontren berbadan hukum tadinya 110 sebelum adanya Ekotrend, di 2021 ini sudah naik 68,9%, ada 370 koperasi pondok pesantren, ditambah 180 badan usaha lainnya, dan UMKM alumni pesantren sebanyak 550 sudah berbadan hukum. Ini artinya dia punya akses kepada fasilitas dan peluang-peluang yang bisa disinergikan dengan berbagai program kementerian lembaga yang di tingkat pusat. Dari sisi SDM-nya, apabila sebelumnya belum ada satu yang terstruktur, sekarang sudah ada 785 professional business manager, pengelola usaha di Ponpes. 550 orang alumni wirausaha,
dan di 112.116 santripreneur. Dari sisi produk unggulan, sekarang sudah ada sekitar 550 produk pondok pesantren, 604 produk alumni pondok pesantren. Omset juga meningkat dari 1 menjadi 4T, dan asetnya juga meningkat menjadi 3,92T. Lanjut, terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana yang telah direplikasi di 8 kabupaten kota di Jawa Timur dan bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi awal untuk diskusi kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLT Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pembaca utamanya adalah Pak Tulus dan Ibu Neneng. Silakan Bu Neneng, Pak Tulus. Ya, saya duluan ya Pak Tulus. Pertama-tama Pak PLT Gubernur, selamat. Ini bagus sekali inovasinya dan kami sangat suka melihatnya gitu. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan Pak, karena ini bagus sekali gitu, apakah ini sudah dijangkau atau menjangkau seluruh pondok pesantren di Jawa Timur, karena itu kan ada dalam jurisdiksi Pak Gubernur gitu ya. Karena ini bagus sekali gitu. Kalau belum, kapan rencananya bisa menjangkau seluruh pondok pesantren di Jawa Timur? Karena kalau itu sudah seluruh di Jawa Timur, pasti domino efeknya ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, itu akan besar sekali, Pak Gubernur. Mungkin itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Mungkin satu lagi adalah, setelah ini semua, visi Pak Gubernur apa terhadap ekonomi pondok pesantren ini? What next after this? Mungkin itu aja sih. Langsung kami jawab. Silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Jadi memang kita menyampaikan bahwa total ada 4.400 dan kami harus mengakui bahwa bukan satu proses yang mudah juga. Di sini ada Mas Gofirin teman saya yang berpengalaman bahwa pas kita masuk pesantren nggak selalu mereka langsung happy. Mereka ngerasa, aduh nanti luntur nih, semangat kita ini kan agama, kita ini kiai, kita mau mencetak ustadz gitu ya. Tapi disuruh mengelola bisnis nanti otaknya bukan fokus ke agama tapi ke bisnis. Nah di sini kita coba sampaikan bahwa salah satu yang menjadi sebuah marwah atau kemuliaan adalah saat membangun kemandirian ekonomi umat. Nah ini perlahan-lahan melihat success story, maka ada akselerasi capaian dari tahun ke tahun. Jadi kalau yang tadi awalnya itu agak sulit untuk mengajak dan meyakinkan, di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih mudah. Nah ini memang harapan kita bisa mencapai angka 4.400 tersebut Ibu. Tetapi saat ini sudah mencapai kumulatif 550 pondok pesantren. Kalau kita pakai rumus Pareto sebenarnya harusnya sudah mulai ada leverage, sudah mulai ada hawa-hawanya. Dan kami harus mengakui juga bahwa di saat yang sama ini tetap masih ada learning prosesnya. Masih ada banyak sekali produk dan tidak semua mengalami tingkat kesuksesan yang sama. Faktor-faktor kegagalan dan kesuksesan ini sedang kita identifikasi. Salah satunya memang harus tetap ada ownership yang kuat. Gitu. Jadi kan kiainya mungkin tidak ke sana, tetapi dia harus memberikan motivasi, harus merestui, bahasa Jawanya mangestoni. Kalau tidak, ini tentu agak setengah hati juga ini pengelola usahanya untuk bisa ngegas dan berinovasi. Nah, bagaimana membangun ekosistem tersebut, kemudian juga tipe produknya. Bisa juga produknya ini bagus, berkualitas, tapi pasarnya sudah red ocean nih, ya artinya sudah terlalu keras. Nah, mengajak mereka untuk beralih ini susah, makanya tertolong nih dengan adanya auxiliary income tadi seperti ngelola pos, kemudian PertaShop. Ini minimal mindsetnya, karena saya kenal banyak pengusaha, mereka tuh nggak cuma punya satu bisnis ternyata. Sepanjang karir jadi usaha, itu mereka kalau ada peluang apa datang ke saya, ini Pak bisnisnya bagus, itu bagus. Jadi kita ingin mindsetnya berubah dulu juga. Nah, jadi ada yang produknya langsung sukses kayak Kopi Bikla, ada yang juga mungkin harus mulai kita conditioning jiwa wirausaha dan pengelolaan bisnisnya. What next-nya apa Pak? Visi ke depannya lagi after this. Kami berharap tentunya leverage terjadi. Artinya setelah ada success story tidak mengandalkan sepenuhnya APBD, tetapi mulai ada financing yang masuk. Apakah itu dari pembiayaan perbankan syariah
apakah itu permodalan secara madani, secara masyarakat. Dan tentunya yang paling kita tidak ingin angkanya meningkat, tapi produk yang udah ada keteteran. Kita juga harus jaga ritme itu, jangan sampai kemudian ini tiba-tiba karena pendampingannya selesai, terus kemudian mereka turun, karena usaha ini kan selalu ada up and down-nya. Jadi ini kira-kira immediate plan kita, Ibu. Oke, terima kasih. Makasih Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Neneng. Berikutnya Pak Tulus. Pak Tulus silakan. Ya, terima kasih Prof. Yang kami hormati Pak Wagub, mungkin sambil di jalan. Memang luar biasa kalau lihat progresnya dan juga hasilnya. Nah, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa kontribusinya sangat dominan untuk kemandirian pesantren. Nah, apakah dominan ini maknanya kemudian keseluruhan dari berapa persen kontribusi coverage ekonomi terhadap pesantren itu sehingga betul-betul pesantren menjadi mandiri, dan apakah mungkin juga santri-santrinya mungkin ada diskon biaya atau bahkan gratis dan lain sebagainya sehingga betul-betul dirasakan oleh santrinya. Yang kedua, apakah ada data kelulusan dari santri tadi yang kemudian boleh dikatakan sukses setelah menekuni dua dunia yang berbeda tadi, ada dunia duniawi, bisnis, dan juga aspek ukhrawinya tadi, sehingga dua hal itu bisa diperoleh dengan seimbang. Ini menarik karena memang pesantren didesain untuk agama, tapi kemudian dididik secara mendalam juga entrepreneurnya. Demikian Pak Wagub, Pantunun. Terima kasih Pak Tulus. Saya ingin jawab kembali justru di yang ujungnya mengenai santrinya ini, apakah bisa membalance antara kesantriannya tetapi juga kompetensinya. Ingin kami tekankan bahwa hari ini memang paradigma ada pondok pesantren salaf murni yang memang hanya menekuni agama, tapi yang jauh lebih dominan hari ini justru yang menggabungkan dengan pendidikan formal, apakah itu madrasah, ibtidaiyah atau sanawiyah atau aliyah, atau pendidikan formal SMP, SMK atau juga SMA, vokasi atau disinilah ada ruang, karena sebenarnya pendidikan kita juga mulai bergeser dengan konsep Merdeka Belajar ke arah applied learning. Nah, ini masuk ke dalam teritori situ. Jadi applied learning mereka harus ikut. Nah, memang tidak kemudian kerjanya tiap hari, tiap jam hanya ngurusi usaha. Jadi memang artinya mereka ini part time, dan part time-nya kontribusi waktunya tidak terlalu dominan. Nah, kemudian kembali kepada pendapatan. Jadi memang majority ini ada di kisaran 11-30%, sekitar 47%. Perlu kami sampaikan 62% itu 0-10, mungkin lebih banyak mendekati nolnya dulu di 2019. Tapi sekarang yang 47% ini ada di atas 10 tapi di bawah 30, itu yang paling dominan ya, 47%. Nah, saya ingin minta Bu Andro juga menyampaikan bahwa Bu Kepala Dinas bahwa ternyata sudah bisa menjadi waiver untuk biaya SPP-nya, sumbangan pendidikannya di santri. Jadi mereka tidak perlu lagi ya Bu bayar SPP, asalkan mereka mau komit untuk bekerja beberapa waktu dalam mengurusi usaha tersebut. Ini sudah mulai dipilot di beberapa pondok pesantren. Dan mereka mendapatkan penghasilan. Dan bahkan bukan hanya nggak bayar, mereka bisa dapat stipendium ya, bisa dapat semacam uang jajan dari ngurusin usaha itu. Jadi malah revenue jadi sebagai pesantren ya. Iya. Ya. Ya, Betul, ya. Oke, betul oke. Pak Tulus. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih Pak Tulus. Berikutnya silakan anggota panelis yang lain. Ya, Prof. Nur Jaman. Silakan Pak Nur. Pak Gubernur, ini program bagus sekali ya. Terima kasih Bapak. Dengan omset 4,2 triliun dan dengan aset 3,9 triliun lebih, saya kira ini adalah merupakan modal untuk mendapatkan modal lagi yang berlipat-lipat mestinya, gitu kan? Kira-kira gitu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah nilai ini dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, nah itu udah bankable bro,
Jadi dari nilai pendapatan seperti ini, berapa perusahaan atau berasal dari berapa perusahaan yang bankable. Artinya badan hukumnya sudah ada, koperasi atau apa, dan seterusnya. Sehingga ketika mengajukan kredit, dengan pendapatan seperti, dengan pertumbuhan pendapatan seperti ini di atas 50% saya kira pertumbuhan pendapatannya di atas 50%. Ini sangat seksi buat bank gitu. Seksi banget gitu. Jadi menurut saya upaya untuk membangkan gitu itu terbuka sekali. Tinggal secara institusional apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ekosistem digitalnya sudah terintegrasi. Saya melihat Opop itu kalau di Google Play itu Opop ada 2 misalnya gitu, ada Opop Mart, ada satu lagi apa gitu. Nah, bagaimana membuat ekosistem digital dalam satu genggaman dan itu semua merupakan ekonomi digitalnya pesantren, sehingga mereka bisa bertukar produk tuh di dalam ekosistem itu. Terima kasih Pak Menteri, Pak Presiden. Jadi mohon izin Bapak terkait dengan bankability dari pondok-pondok pesantren. Pertama, mungkin banyak yang bilang angka ini bombastis sekali ya, 4,7 T, betul atau enggak gitu. Pertama, perekonomian Jawa Timur tuh more or less 2.500 triliun per tahun. Artinya tuh anggaplah, katakanlah kalau ini 4 T, 2.400, 1/600-nya sebenarnya gitu. Jadi angka ini, nah pesantren sedangkan punya kontribusi yang sangat dominan. 770.000 santri itu dikalikan wali murid dan stakeholder di sekitarnya. Mereka memang memiliki captive economic potential yang luar biasa. Maka angka ini menjadi lebih logik untuk dilihat manakala kita lihat kerangka besarnya. Nah pertanyaannya, berapa yang bankable? Sejauh ini 290-an pondok pesantren itu sudah bisa menerima kartu ekotrend dari Bank Jatim. Artinya Bank Jatim merasa kredit skornya ini udah masuk lah gitu untuk bisa memiliki akses kepada fasilitas pembiayaan. Dari 229 bukan 290. Jadi ini angka yang cukup lumayan 229. Artinya mereka sudah bisa menjadi nasabah bank untuk mengakses pembiayaan dan bertransaksi menggunakan ekosistem itu. Nah, tapi pertanyaan yang menarik Pak, kita harus jujur, Opop Mart misalnya nggak gampang untuk bikin marketplace yang bisa menyaingi yang udah gede-gede, Shopee, Tokopedia, dan maka kita juga sebenarnya lebih banyak mencoba memanfaatkan jalur tersebut. Nah, tapi kenapa kita tetap mengembangkan semacam Opop Mart? Karena ada upaya paralel juga nih untuk mengcapture segmentasi masyarakat yang punya keinginan untuk melakukan afirmasi terhadap ekonomi pesantren. Itu yang ingin kita dorong secara berkala. Nah, tetapi yang sekarang ada ini yaitu Shopee, Tokopedia maupun juga Bukalapak itu menjadi tetap platform utama untuk mereka marketing, ditambah captive marketnya itu tadi yang besar sekali. Jadi akhirnya mereka setelah produknya itu sudah mumpuni, mereka bisa saling trading. Ada trading house antara beberapa pondok pesantren besar, salah satunya pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Itu dia bikin semacam trading di antara mereka sendiri, gitu. Sehingga mereka bisa saling sourcing satu sama lain. Dan kalau kita bicara besar, ini besar sekali. Aset mereka tanahnya bisa berpuluh hektar dengan valuasi ya kalau kita bicara juga gede sekali sebenarnya. Jadi angka tadi 3,9 T itu masih asumsi yang agak lebih rendah karena sebenarnya kalau melihat potensi pesantren itu asetnya masif sekali sebenarnya. Baik. Siap, terima kasih Pak Nujaman. Pak Gubernur, waktunya sudah mepet ini. Saya pikir tidak ada lagi pertanyaan dari panelis ya. Dengan demikian, untuk inovasi yang pertama kita bisa sudahi.